Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video edisi kali ini, Saudari Widya Septiani ya, Iya, Pak. siswa Teknik Elektro semester 4 ya, akan memaparkan tentang eksploitasi, imajinasi, dan intuisi dalam kewirausahaan ya. Ini ternyata dalam kewirausahaan itu ada imajinasi, ada intuisi ya. Jadi harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga muncul ide-ide yang bagus dan segar begitu ya Widya ya. Iya, Apa kabar Widya, sehat? Alhamdulillah Pak, baik. Baik ya. Jadi silakan dimulai pemaparannya. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang eksploitasi, imajinasi, dan intuisi dalam kewirausahaan oleh saya sendiri, Widya Septiani, dan Bapak Atep Afia Hidayat. Pengertian. Imajinasi merupakan sebuah gambar atau objek angan yang dapat membayangkan atau hayalan. Imajinasi inilah secara umum akan memberi kekuatan untuk memproses hasil citra, mental, dan ide yang kita pikirkan. Yang kedua ada intuisi. Intuisi adalah istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Intuisi juga merupakan bentuk perkiraan yang samar-samar, sering setengah disadari, tanpa diiringi proses berpikir yang cermat sebelumnya, namun kemudian dapat menuntun pada satu keyakinan, yaitu secara tiba-tiba dan pasti memunculkan satu keyakinan yang tepat. Ya, Saudari Widya, Ya, memang imajinasi itu penting ya dalam kehidupan, dalam berbagai aspek ya, termasuk di dalam berbisnis atau wirausaha ya. Jadi di sini imajinasi itu merupakan objek angan. Nah, kita punya angan-angan membayangkan sesuatu ya, menghayal ya. Artinya menghayal yang produktif ya, yang positif, yang progresif gitu ya, bukan menghayal yang lain-lain ya. Harus dibedakan ya antara hayalan yang positif dan yang negatif, yang produktif dan yang tidak produktif ya, dan progresif ya. Hayalan tingkat tinggi gitu. Jadi hayalan yang bisa menghasilkan perubahan yang besar. Nah, inilah imajinasi ya. Ini akan memberikan kekuatan ya. Jadi akan memperkokoh citra mental. Jadi akan ada semacam kristalisasi di dalam pikiran ya. Idenya semakin terstruktur, semakin mengkristal sehingga menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan atau dieksekusi ya. Selain itu sudah Anda paparkan Widya, adanya intuisi. Di sini adalah kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Nah, di sini pentingnya ya. Jadi tidak rasional dan tidak termasuk proses intelektual juga ya. Jadi intuisi itu memahami secara tiba-tiba ya. Kemudian samar-samar ya. Setengah sadar. Kemudian tanpa proses berpikir yang cermat ya. Berpikir yang logis sebelumnya ya. Ini menuntun pada adanya suatu keyakinan, tiba-tiba muncul satu keyakinan tersebut, ide apa? Karena muncul dari intuisi tersebut ya. Memang intuisi itu penting sekali di dalam kehidupan karena tidak selamanya kehidupan itu rasional ya, kadang-kadang irasional juga. Kadang-kadang sulit ditebak kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Itu karena adanya intuisi yang ada pada seseorang. Jadi setiap orang beda kemampuan untuk intuisinya. Ya, ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang lemah. Ya. Silakan dilanjutkan, Widya. kemajuan usaha dipengaruhi oleh mental bawah sadar berupa imajinasi dan intuisi. Proses mental bawah sadar sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ide yang dihasilkan atau yang berasal dari proses mental bawah sadar. Seorang ahli ekonomi di Iowa State University mengemukakan suatu uraian dan pemikiran menarik melalui proses bawah sadar berupa imajinasi dan intuisi yang membawa kemajuan usaha. Bagi seorang wirausahawan,
Penggunaan imajinasi dan intuisi akan sangat membantu kemajuan usahanya. Dengan adanya pengalaman, ada data, mau berpikir, senang ada tantangan, akan memaksa seseorang meningkatkan daya intuisinya. Ya, Saudari Widya, memang benar ya bahwa intuisi itu akan berkembang, ya, akan bertambah baik kalau ada bahan bakarnya ya. Bahan bakarnya apa nih dalam tanda kutip ya? Bahan bakarnya adalah pengalaman. Ya. Jadi jelas orang yang berpengalaman akan memiliki intuisi yang lebih kuat. Kemudian data ya. Nah data sekarang data di mana-mana ada ya. Big data sekarang kita dapatkan data dengan mudah ya. Bisa diperoleh kapan saja ya. Asal ada fasilitas internet ya. Kemudian mau berpikir, memang berpikir itulah juga ada kaitannya dengan intuisi ya. Ada tantangan ya. Kemudian kita harus menyukai tantangan ya, Saudara Widya. Karena dengan tantangan itu akan muncul semacam tekanan terhadap diri sendiri untuk lebih banyak berpikir di bawah sadar atau mental bawah sadar ya. Jadi orang yang tertekan dalam kapasitas tertentu ya, atau orang yang cekaman dalam kapasitas tertentu, justru akan memicu untuk suatu keberhasilan. Asalkan cekamannya jangan berlebihan ya. Kalau cekamannya berlebihan nanti menimbulkan dampak yang kurang bagus. Bisa saja terjadi stres atau depresi ya. Jadi setiap orang itu perlu tantangan, perlu cekaman ya. Jadi contohnya pada tanaman ya. Dalam pot misalnya. Ini perlu cekaman. Kalau dia dimanja, dikasih air tiap hari, dikasih pupuk terus, dia tidak akan berbuah misalnya ya. Tabulam pot misalnya tanaman buah di dalam pot. Ini kadang-kadang harus dikeringkan, tidak dikasih air dalam periode tertentu ya. Nah, baru dikasih air, dia akan berjuang sendiri untuk menumbuhkan organ generatifnya, artinya akan berbuah ya. Karena cekaman tadi kurang air. Tapi kalau cekamannya terlalu banyak, misalnya dibiarkan kering selama seminggu, dia mati. Nah, begitu pula kita ya, kalau cekamannya terlalu besar, tekanannya terlalu besar, maka tidak akan bertahan. Jadi dalam kapasitas tertentu, dalam dosis tertentu, dibutuhkan cekaman, termasuk seorang wirausahawan perlu tekanan, cekaman ya, supaya dia bangkit, supaya dia muncul mental bawah sadarnya, dan supaya muncul intuisi yang hebat. Begitu. Dilanjutkan, Widya. Selanjutnya ada kondisi-kondisi yang mendorong proses bawah sadar menurut Profesor George Whelan. Yang pertama ada sikap berani. Yang kedua ada keraguan. Jika ragu tentang suatu pikiran atau pemecahan masalah dengan cara konvensional, maka rasa bawah sadar akan menciptakan ide pemecahannya. Yang ketiga, bermacam-macam pengalaman. Jika lebih banyak pengalaman yang dimiliki, maka lebih banyak problem yang dihadapi, maka tentunya dapat meningkatkan proses bawah sadar kita sendiri. Yang keempat, persiapan yang sempurna dan sungguh-sungguh. Jika persiapan secara sungguh-sungguh, maka rasa bawah sadar akan membantu mengeluarkan ide yang bermanfaat. Yang kelima, menyerah sementara. Yang keenam, bertukar pikiran. Bertukar pikiran dengan orang lain akan membantu memecahkan masalah. Buah pikiran yang tadinya kurang komplit akan menjadi komplit. Yang ketujuh, bebas dari kebingungan atau kekacauan. Yang kedelapan, batas waktu atau deadline. Nah, batas waktu ini mendorong rasa bawah sadar kita untuk bekerja lebih giat lagi. Ya, Widya, inilah kondisi tertentu ya yang menyebabkan bawah sadar itu berproses ya. Nah, kita punya bawah sadar, setiap orang punya bawah sadar. Ada juga yang menyebutnya sebagai indera keenam atau apalah istilahnya ya. Ada pikiran sadar, ada bawah sadar ya. Yang pertama memang harus berani ya. Nah, berani untuk mengubah kondisi tertentu supaya lebih baik, supaya lebih maju, supaya lebih bagus ya. Supaya lebih besar misalnya ya usahanya ya. Kemudian ada keraguan. Keraguan akan pencapaian sekarang ya. Jadi keraguan itu bukan tidak bersyukur ya. Kita tetap bersyukur, cuman masih tetap ada harapan. Apakah ini akan lebih baik lagi? Apakah ini akan bertambah besar usahanya misalnya ya? Itu tetap diperlukan keraguan. Jadi jangan mentalnya stagnan begitu ya. Merasa diri sudah mapan,
sehingga tidak muncul keraguan, tidak ada usaha lain yang lebih serius misalnya ya. Kemudian bermacam-macam pengalaman. Nah, ini pentingnya Widya ya, bahwa selain kita belajar ya juga harus berpengalaman ya. Bahkan di situasi tertentu pengalaman jauh lebih penting daripada belajar. Ini harus seimbang aja lah ya. Pengalaman itu kan bisa dicari di mana-mana ya. Kemudian persiapan yang sempurna dan sungguh-sungguh jelas ya. Segala sesuatu butuh persiapan, seperti tayangan Anda ini kan yang dibuat itu dipersiapkan sedemikian rupa ya. Jadi butuh waktu, butuh proses dengan kesungguhan. Jadi apapun dalam kehidupan ini, hal-hal baik, hal positif harus sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh tidak begitu ya. Yakin tidak begitu ya. Maka kalau sungguh-sungguh ya nanti insya Allah hasilnya juga akan baik karena ada keseriusan ya. Kemudian menyerah sementara maksudnya ya tidak puas ya. Merasa tidak puas itu bukan tidak bersyukur juga, karena kita kan makhluk hidup kan masih punya waktu ya. Masih diberikan kesempatan hidup kan. Jadi kita harus berjuang terus, tidak mungkin berhenti. Nah ini artinya ada istilah menyerah sementara itu ya, bagaimana nih ke depannya begitu ya. Pencapaiannya sudah segini nih, gimana nih esok, lusa atau nanti begitu ya. Jadi hari esok, lusa atau nanti bagaimana nih ya. Setelah pencapaiannya sekian ya, bertukar pikiran jelas ya. Seperti yang kita lakukan sekarang itu bertukar pikiran ya. Dan juga dengan pemirsa dimanapun berada ya, nanti lewat kolom komen misalnya boleh ya. Jadi untuk bertukar pikiran mengenai topik yang kita bahas ini. Kemudian bebas dari kebingungan atau kekacauan jelas ya. Sikap bingung itu kan tidak produktif ya. Bingung itu tidak ada arah. Mau kemana, mau bikin apa ya, mau bagaimana kan bingung ya. Jadi hindari kebingungan dan kekacauan. Batas waktu jelas ya Widya ya. Jadi kita harus berbatas waktu ya. Jadi tanpa batas waktu ya sulitlah untuk kita lebih positif, lebih progresif, lebih proaktif di dalam segala hal ya. Harus ada waktu yang ditetapkan kapan nih terakhir gitu ya. Karena kita pun berbatas waktu ya. Widya, saya dan pemirsa dimanapun berada ada batas waktunya. Ada SIM-D-nya, surat izin menghuni dunia SIM-D ya. Ini SIM-D-nya kapan berakhir? Sampai detiknya sudah ada ketentuannya ya. Cuman kita tidak tahu ya. Kalau di mobil dan motor kan ada tertulis di STNK atau di plat nomor ya, habis tanggal sekian. Nah, kita di dalam diri kita masing-masing ada batas waktunya. Begitu pula di dalam kegiatan yang lain termasuk berwirausaha, harus ada target, harus ada batas waktu pencapaian. Silakan dilanjutkan Widya. Selanjutnya ada strategi mengajar imajinasi. Strategi untuk mengajar konsep Hamel dan Prahalat, yaitu strategi mengajar imajinasi atau visi, disebutnya sebagai strategic intent. Penyusunan strategi ini dikembangkan secara bertahap serta konsisten. Dalam strategi mengajar imajinasi ini, masa depan bukan hanya dibayangkan, tetapi harus dibangun. Dalam pelaksanaan strategi berdasarkan imajinasi ini membutuhkan strategi arsitektur yang merupakan gabungan antara pengetahuan masa depan atau information arsitektur, perilaku, nilai, struktur atau sosial arsitektur, dan financial arsitektur. Ya, memang harus ada strategi juga ternyata ya di dalam membangun suatu imajinasi ya. Dan di sini memang masa depan itu bukan hanya dibayangkan, tapi juga harus dibangun ya, step by step ya, tahap demi tahap ya. Misalnya Widya, masa depannya ingin seperti apa, ini harus ada bayangannya ya, harus ada visualisasinya ya. 5 tahun lagi saya seperti apa, usaha saya seperti apa ya, keluarga saya seperti apa, 10 tahun lagi bagaimana ya. Harus ada visi, ini imajinasi ya, sehingga pencapaiannya menjadi lebih terarah ya. Dan inilah yang tadi disebutkan diperlukan strategi arsitektur ya. Nah, arsitektur di sini ada. Arsitektur itu bukan hanya bagaimana merancang suatu bangunan ya, tetapi juga bagaimana merancang masa depan ya. Termasuk di sini bagaimana menggabungkan perilaku, nilai ya, struktur ya, dan sebagainya, termasuk menyangkut masalah pendanaan ya, jelas ya. Silakan dilanjutkan Widya.
Selanjutnya ada strategi mempertajam intuisi. Yang pertama, pergunakan empati alami kita sesering mungkin. Yang kedua, membaca getaran emosi orang lain. Yang ketiga, merasa takut dan mengalir melewatinya. Yang keempat, hentikan penilaian-penilaian pribadi atau judgement. Yang kelima, temukan keheningan. Yang keenam, latih kekuatan pertanyaan. Ya, Widya, inilah strategi mempertajam intuisi. Ya. Jadi bisa dibangun kekuatan intuisi itu sama dengan mental juga bisa dibangun, pikiran dengan proses berpikir juga bisa dibangun, bisa dilatih. Ya, fisik kita pun bisa dibangun, bisa dilatih. Ya. Jadi fisik misalnya ya dibangun dengan olahraga, misalnya dengan makanan yang bergizi, ya 4 sehat 5 sempurna. Pikiran dibangun dengan rajin membaca, misalnya rajin diskusi. Begitu pula dengan intuisi, ya. Jadi di sini empati itu ya artinya kita kepekaan terhadap situasi sekitar, ya, orang lain, lingkungan dan sebagainya, ya. Kita harus sesering mungkin menerapkan proses empati. Ini melihat kondisi lingkungan, kondisi orang tertentu bagaimana, ya, sehingga muncul empati, lama-lama muncul simpati, begitu, ya. Jadi dari peduli dulu, lama-lama muncul simpati. Artinya kita punya kesadaran untuk memahami orang lain atau lingkungan, ya itulah empati, ya. Jadi kemudian sesering mungkin dilatih, lama-lama orang yang empatinya kuat terlatih akan punya intuisi yang kuat, jarang meleset, begitu, ya. Kemudian getaran emosi. Nah, setiap orang itu kan punya emosi, ya. Ada spiritual, ada emosi, ya. Nah, ini emosinya bagaimana nih? Ada getaran, ya. Pikiran, ada gelombang otak, ada gelombang apa, ya. Nah, di emosi pun sama, ada getarannya, ya. Ada getar-getar emosi itu kayak gelombang elektromagnetik gitu, ya. Anda kan elektro, ya. Ada gelombang elektromagnetik memancar kemana-mana, ya. Kayak di HP saja misalnya, HP itu kan ada sinyal, ada apa, ya. Sinyalnya kemana-mana kan, sampai ke luar negeri kemana, sampai itu kalau kita hidupkan, ya. Nah, begitu pula emosi kita, itu kemana-mana gelombangnya. Nah, ini nangkepnya yang mana nih? Itu untuk membaca getaran emosi orang lain itu bagaimana kira-kira emosi orang ini, ya. Ini kaitannya apa nanti ya untuk misalnya interaksi, ya, silaturahim dan sebagainya dalam konsep-konsep yang lebih mulia, ya, bisnis, ya. Kemudian merasa takut dan mengalir melewatinya. Jadi memang intuisi itu ada datang kepada kita, ya, sama seperti peluang, ya. Intuisi itu datang pada kita, cuman kadang-kadang kita tidak tidak peduli gitu, kurang peduli sehingga dia lewat begitu saja, ya. Sama seperti mahasiswa misalnya mencari gagasan untuk program kreativitas mahasiswa. Pada saat dia ada di suatu tempat tertentu muncul intuisi, tapi dia tidak misalnya karena sibuk atau karena tidak memperhatikan sehingga intuisinya lari begitu saja. Sama dengan peluang begitu, ya. Kemudian penilaian pribadi, ya, jangan cepat menilai orang begitu, ya. Jadi kadang-kadang kan penilaian itu subjektif, ya. Nyangkanya begini, taunya begitu, meleset, ya. Kemudian temukan keheningan. Nah, ini proses penting, ya. Cari tempat yang sepi, yang hening, ya, sehingga bisa berkonsentrasi untuk mendapatkan inspirasi, ya, sehingga muncul intuisi tersebut. Kemudian latih kekuatan pertanyaan, harus rajin bertanya, ini kenapa, gitu, ya. Jadi rajin bertanya, ya. Malu bertanya sesat di jalan, kan, ya. Banyak bertanya malu di jalan. Enggak begitu juga, ya. Nah, jadi ya harus muncul pertanyaan-pertanyaan, gitu. Ini kenapa, itu kenapa, ya. Karena memang kehidupan ini begitu dinamis, ya. Ya, jadi banyak hal yang perlu ditanyakan sehingga kita selalu mencari jawaban, mencari jalan yang terbaik, mencari kebenaran, ya. Ini tugas manusia, mencari kebenaran, ya. Silakan dilanjutkan. Selanjutnya adanya hubungan imajinasi dan intuisi dengan kewirausahaan. Ada 4. Yang pertama, mengembangkan daya visi. Untuk membayangkan apa yang akan terjadi dan akan dihadapi di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan kemampuan untuk mewujudkan kebutuhan konsumen ke dalam bentuk barang atau jasa yang diinginkan. Yang ketiga, mengembangkan daya intuisi
untuk mengambil keputusan saat diperlukan, tetapi dengan tidak mengabaikan pertimbangan-pertimbangan lain. Yang keempat, mengembangkan daya berpikir lateral untuk mengelola informasi yang terbatas sehingga menghasilkan sejumlah gagasan baru. Ya, Saudari Widya, memang imajinasi dan intuisi itu penting ya dalam kehidupan kita, dalam kewirausahaan termasuk ya. Jadi mengembangkan daya visi memang kita harus bisa membayangkan apa yang terjadi di masa yang akan datang ya. Memang visioner ya. Nah, kita misalnya Muslim kan visioner ya. Bagaimana kehidupan di akhirat. Nah, kan sudah ada gambarannya seperti apa ya. Diberikan berita di dalam Al-Qur'an ya. Seperti apa nanti kalau di surga, seperti apa kalau di neraka. Ya, itu ada gambarannya ya, sudah diberikan informasi ya. Jadi visioner. Begitu pula di dalam berwirausaha. Jadi bagaimana nih ya? Kedepannya bagaimana nih usaha yang akan dirintis ya? Peluangnya bagaimana? Persaingannya bagaimana ya? Jadi dibayangkan sedemikian rupa, tapi membayangkannya secara positif, progresif dan proaktif ya. Jangan membayangkan hal-hal yang gimana nih rugi, gimana nih. Jadi pikiran negatifnya diinyahkan dulu begitu ya. Jadi berpikir positif, progresif dan proaktif begitu ya. Kemudian mengembangkan kemampuan jelas ya. Jadi di wirausaha itu kan bagaimana mewujudkan kebutuhan konsumen ya, baik barang atau jasa ya. Jadi di sini tentu saja perlu imajinasi, perlu intuisi ya. Apa yang dibutuhkan oleh konsumen, baik melalui riset pasar dan sebagainya. Selain itu juga diperlukan intuisi ya. Konsumen ini arahnya kemana nih dalam dekade mendatang misalnya atau dalam setahun mendatang. Kemudian daya intuisi bisa dikembangkan ya. Ini kemudian di sini keputusan. Jadi keputusan itu pun ya diperlukan juga kadang-kadang keputusan itu berdasarkan intuisi ya, selain juga berdasarkan data dan fakta ya. Kemudian daya berpikir lateral. Nah, di sini memang ada kalanya informasi terbatas ya. Walaupun sebenarnya sekarang sumber informasi berlimpah, tapi di hal-hal tertentu terbatas dan ini ditantang untuk menghasilkan gagasan baru yang lebih banyak ya. Begitu Widya ya. Silakan dilanjutkan. Selanjutnya itu jalan menuju wirausaha yang sukses. Yang pertama ada pintar komunikasi. Komunikasi yang baik, perilaku jujur, konsisten dalam pembicaraan akan sangat membantu seseorang dalam mengembangkan karir masa depannya. Yang kedua ada dorongan ambisi. Dorongan ambisi kepada diri sendiri agar bisa bekerja keras dan konsisten dalam berusaha sehingga gigih menghadapi pekerjaan dan tantangan untuk mencapai keberhasilan. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan bisa didapatkan di mana saja seperti kuliah atau lewat membaca, penalaran di kantor, kursus, dan lainnya. Yang keempat, membuat keputusan. Seorang pembisnis harus memiliki sifat kepemimpinan yang bagus sehingga dalam memilih keputusan agar tidak salah. Yang kelima, keyakinan diri. Diperlukan keyakinan diri dalam berwirausaha sehingga dapat diimplementasikan dalam tindakan sehari-hari. Yang keenam, ada penampilan yang baik. Seorang yang berpenampilan baik, maka akan dipandang bagus oleh klien serta pribadi yang baik dan jujur akan disenangi banyak orang. Yang ketujuh, mencapai tujuan dengan menggunakan orang lain. Seorang pengusaha harus memperbanyak teman dengan orang-orang agar bisa memajukan bisnis sehingga menjadi sukses. Ya, memang jalan menuju wirausaha yang sukses ya, menurut pengalaman beberapa wirausahawan yang berhasil, ya rata-rata mereka pintar berkomunikasi ya, pintar menjalin silaturahim ya. Jadi ada konsep yang lebih hebat dari komunikasi yaitu silaturahim. Kan jadi luar biasa kalau silaturahim itu ya. Jadi menyangkut bagaimana hubungan relasi orang dengan orang lain dengan dasar supaya saling memperbaiki diri ya. Nah, jadi tidak ada yang merugikan. Ya. Tidak ada bisnis yang dijalankan kalau dengan konsep silaturahim yang merugikan pihak tertentu. Seperti investasi bodong sekarang kan yang lagi heboh itu kan Widya ya. Anda kan mengikuti perkembangannya ya.
Jadi satu orang menimba hasil yang begitu luar biasa sampai pamer-pamer di medsos, nah yang lain kehilangan aset yang banyak sekali. Nah ini kan artinya tidak mengacu kepada pintar bersilaturahim atau pintar berkomunikasi. Jadi komunikasi itu ya idealnya harus saling oke dan oke. Saya oke, kamu oke, begitu ya. Saya oke, kamu tidak oke, nggak bisa ya. Atau saya tidak oke, kamu oke. Itu bukan komunikasi yang baik ya. Dorongan ambisi, jelas setiap wirausahawan itu harus punya ambisi, keinginan, hasrat yang menggebu-gebu begitu ya. Keinginan untuk mencapai keberhasilan ya. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan apa adanya ya. Bagaimana besok saja, bagaimana bagaikan air mengalir gitu. Nggak bisa ya. Harus ada ambisi, tapi tidak ambisius ya. Ambisius ya artinya ambisius yang positif lah. Kalau ambisius pun ya kurang baik ya, terlalu bernafsu, terlalu menggebu-gebu itu kan juga kadang-kadang capek begitu ya. Sehingga akhirnya usahanya tidak berhasil ya, berantakan. Banyak sekali investor yang terlalu heboh, terlalu bernafsu sehingga ya investasinya gagal total karena kurang rasional, kurang juga menggunakan intuisi ya. Pendidikan ya jelas penting lah ya. Pendidikan bisa didapat secara formal, secara non formal ya. Bisa melalui perguruan tinggi ya, sekolah dan sebagainya, atau non formal bisa kursus ya, pelatihan, atau sekarang ada media yang namanya YouTube ya. Orang bisa belajar apapun di YouTube ya. Termasuk produk kita hari ini akan disiarkan di YouTube kan nanti bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Dan mudah-mudahan jadi pahala bagi kita ya, benar ya? Iya ya. Ya. Kemudian membuat keputusan jelas ya. Seseorang terus berani membuat keputusan ya, mengeksekusi keputusan sehingga mendapat solusi untuk penyelesaian suatu masalah ya. Keyakinan diri jelas penting, harus dibangun ya. Jangan tidak yakin terhadap diri sendiri, itu tidak bersyukur ya. Apapun yang ada pada diri kita syukurilah. Yakinkan bahwa kita itu punya misi kehidupan yang besar ya. Kita ditugaskan oleh Sang Pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan, itu modal keyakinan ya. Tidak bisa asal jalan, asal hidup, asal ngap begitu ya. Tapi harus menghasilkan sesuatu, harus produktif, harus bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang, begitu kan Widya ya. Kemudian penampilan yang baik jelas lah ya. Nah, jadi ada tuntunannya bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dengan penampilan yang baik, dengan menarik begitu kan. Jadi artinya supaya sama-sama senang begitu ya. Tidak ada yang mencibir penampilan kita ya. Tapi kadang-kadang ada juga pengusaha sukses yang tidak memperhatikan penampilan ya. Dia merasa sukses ya, buat apalah penampilan gitu. Karena toh dia sudah punya aset sekian banyak. Nah, ini tidak begitu juga ya. Kemudian mencapai tujuan artinya dengan bermitra bersama orang lain begitu ya. Nah, jadi kita bermitra dengan orang lain bersama-sama untuk suatu keberhasilan ya. Saya dengan Anda bermitra untuk suatu keberhasilan misalnya ya. Dalam kegiatan ini misalnya menghasilkan video edukasi yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Benar kan ya? Ya, silakan dilanjutkan. Selanjutnya ada karakteristik wirausaha yang sukses. Yang pertama, memiliki komitmen tinggi terhadap tugasnya. Yang kedua, mau bertanggung jawab. Yang ketiga, mempertahankan internal locus of control. Yang keempat, peluang untuk mencapai obsesi. Yang kelima, toleransi menghadapi kebimbangan dan ketidakpastian. Yang keenam, yakin pada diri sendiri. Yang ketujuh, kreatif dan fleksibel. Yang kedelapan, ingin memperoleh balikan segera. Yang kesembilan, energik tinggi. Yang ke-10, motivasi untuk lebih unggul. Yang ke-11, berorientasi ke masa depan. Yang ke-12, mau belajar dari kegagalan. Ya, ini karakteristik penting yang harus diadopsi ya, yang harus diinternalisasikan, harus ada dalam diri setiap wirausaha yang sukses atau siapapun ya. Komitmen itu jelas ya penting ya. Kita berkomitmen terhadap kesepakatan, terhadap tugas ya. Tanggung jawab jelas ya.
tiap orang itu harus bertanggung jawab terhadap tugasnya, terhadap kehidupannya ya. Semua orang dituntut tanggung jawabnya nanti ya. Kemudian dan lain-lain di sini yang cukup penting antara lain berorientasi kepada masa depan ya. Jadi bagaimana punya visi dan misi buat ke depan, visioner ya. Hidup kita hari ini tuh buat masa depan yang lebih baik, begitu kan ya. Nah, ini visioner. Kemudian mau belajar dari kegagalan. Memang kehidupan ini ya tidak mungkin berhasil terus, ada turun naik ya, ada ada berhasil, kadang-kadang gagal ya, kadang-kadang jungkir balik begitu kan. Jadi penemuan-penemuan misalnya diawali dengan kegagalan-kegagalan ya. Ada pemilik restoran internasional di bidang ayam goreng misalnya ya. Itu kan dia setelah menawarkan ke sekian ribu kalau tidak salah pemilik modal ya, ternyata tidak ada yang tertarik, akhirnya usaha sendiri bisa berhasil ya. Begitu pula penemuan lampu atau bohlam ya, nah, ini di bidang elektron ya. Jadi setelah percobaan sekian ribu kali baru berhasil. Jadi kegagalan itu bukan kegagalan penuh, tapi kita dari kegagalan itu ada hikmah, harus belajar begitu ya. Ada orang yang gagal dalam satu hal, dia tidak mau lagi. Ya. Ini yang bahaya, ya, tidak mau mencoba lagi. Padahal belum tentu untuk ya, yang berikutnya kan jungkir balik, turun naik itu kan biasa ya di dalam kehidupannya. Yang penting mentalnya harus kuat, ya, intuisinya juga harus kuat, ya, pikirannya juga harus kuat, terbuka, ya, bahwa kesempatan itu pasti ada. Silakan dilanjutkan, Widya. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi mengenai intuisi ya, pentingnya intuisi dalam kewirausahaan atau dalam bidang apapun dalam kehidupan yang makin kompleks ini ya. Jadi dibutuhkan kemampuan intuisi ya. Terima kasih Widya Septiani ya. Terima kasih pemirsa dimanapun berada. Kita akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.